Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya, hari ini kita bisa bertemu sesuai dengan jadwal yang sudah Ibu jadwalkan. Hari ini kita melaksanakan namanya konseling kelompok. Oke, agar serangkaian kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik, dipimpin untuk berdoa dulu ya. Silahkan Afgan untuk memimpin doanya. Mari kita berdoa di dalam hati agar kegiatan hari ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Baik anak-anakku, seperti yang kalian ketahui, kenapa sih kalian dipanggil ke ruang BK lalu untuk mengadakan konseling kelompok? Jadi dari beberapa informasi yang Ibu dapatkan, ternyata kalian ini sudah pernah melakukan perilaku merokok. Baik itu di lingkungan sekolah, memakai seragam sekolah, ataupun di lingkungan rumah. Ibu konfirmasi dulu betul atau tidak? Betul. Anak-anakku, sebelum kita lebih jauh lagi di konseling kelompok ini, kan kalian berasal dari kelas yang berbeda-beda ya? Tentunya ada yang sudah mengenal, ada juga yang belum mengenal. Jadi sekarang silahkan mulai dari Afgan untuk memperkenalkan diri. Silahkan Afgan. Perkenalkan, nama saya Afgan Putra Bagja Munggaran dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Putra dari 9B. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Agan Dewi Mahardika dari 9H. Perkenalkan, nama saya Alpan Gibran dari kelas 8H. Perkenalkan, nama saya Berlian Kurnia Putra dari kelas 9A. Ada beberapa asas dalam konseling kelompok ini. Di antaranya yang pertama adalah asas keterbukaan. Jadi nanti selama kegiatan konseling kelompok ini, kalian tuh diharapkan untuk terbuka, mengungkapkan permasalahan-permasalahan kalian, jangan ada yang ditutup-tutupi. Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok dan kalian adalah sebagai anggota kelompok. Tugas dari pemimpin kelompok itu untuk mengatur jalannya diskusi, dan tugas dari anggota kelompok kalian nanti untuk mengungkapkan permasalahannya seperti apa, memberikan masukan terhadap permasalahan teman, dan juga kalian bisa nanti mengajukan saran-saran apa saja sih yang bisa diajukan kepada teman kalian. Dalam konseling kelompok ini ada yang namanya kontrak konseling. Jadi sekarang Ibu akan membagikan kontrak dari konselingnya satu persatu. Silahkan oleh kalian dibaca terlebih dahulu dan langsung ditandatangani di bawahnya. Nah, diharapkan dalam proses konseling ini kalian bisa terlibat aktif. Jadi jangan ada yang diam, tidak berpendapat, belajar untuk mengungkapkan pendapat. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan dulu ya dari kegiatan konseling ini. Di antaranya yang pertama itu kalian itu mampu untuk menguraikan contoh-contoh dari perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuan dari layanan konseling ini adalah kalian juga mampu untuk menyatakan perasaan dengan jujur dan berperilaku asertif. Kita akan melakukan konseling kelompok selama 2 sesi ya. Sekarang sesi yang pertama dan sesi kedua akan dilaksanakan nanti di pertemuan berikutnya. Jika tidak ada yang ditanyakan, semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan? Siap. Sip, tapi Ibu mau cek dulu nih konsentrasinya. Mumpung masih pagi, Ibu cek dulu konsentrasinya masih pada fresh atau enggak otaknya. Siap ya? 2, 1, 3. Wih, konsentrasi, tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Berarti semuanya sudah berkonsentrasi dan semuanya sudah siap ya? Siap. Oke anak-anakku, sekarang silahkan kalian ceritakan permasalahan yang kalian hadapi. Kalau pertama ngerokok, Iya. kan dulu itu keluar dari rasa penasaran sih. Berawal dari rasa penasaran, lalu? Nah, lalu mencoba sampai sekarang ya jadi keterusan gitu. Oh gitu. Awal mencobanya bagaimana tuh kronologisnya Afgan saat mencoba-coba itu? Kan dulu kalau gak salah habis sholat maghrib. Iya. Nah
lihat orang-orang Mhm. pada ngerokok. Nah, beli aja ke warung. Oke. Terus nyoba gitu, di sekitaran rumahan. Oke, kalau Ibu boleh tahu di rumah Afgan, orang tua Afgan merokok? Ngerokok ayah. Tapi Afgan merokoknya di depan orang tua atau bagaimana? Enggak. Nggak di depan orang tua. Kenapa tidak di depan orang tua? Ya malu aja gitu. Masih uang dari orang tua misalnya. Awal mulanya diajak sama Agan gitu Bu. Diajak sama siapa? Afgan. Oh, diajak sama Afgan. Oh, Alvan Ibu baru tahu nih ternyata Alvan diajak sama Afgan. Lanjut, Pan. Jangan takut ya. Pertamanya main di alun-alun sama Rifki, Iya. terus Rifki ngajak ke pasar, ketemu teman-teman lagi ngerokok, terus Agan nawarin rokok. Tuh. Pertamanya sih nolak, tapi rasa penasaran, jadi itu kisah. Dan juga ikut-ikutan yang pasti karena teman-temannya semua merokok, jadi Alvan juga ikut merokok. Terus kalau ketahuan oleh pihak sekolah itu bagaimana, Alvan? Pas siang jam 1-an pulang dari futsal gitu sama Agan, terus pada ngerokok di pasar, katanya ada yang moto itu, terus dilaporin ke guru. Dilaporin ke guru saat itu. Oke anak-anakku, terima kasih ya atas pendapatnya. Nah, dari tadi kalian mengungkapkan alasan-alasannya, itu 3 diantaranya itu adalah tidak bisa menolak ajakan dari teman ya. Nah sekarang berarti tidak bisa menolak ajakan dari teman itu namanya perilaku yang tidak asertif. Kalian tahu nggak perilaku asertif itu apa? Menolak. Jadi perilaku asertif itu adalah perilaku yang menyatakan atau mengungkapkan perasaan kalian itu dalam bentuk tindakan yang sesuai dengan hati kalian. Contoh, kalau kalian tidak mau ya kalian bilang tidak mau. Kalau kalian mau ya kalian bilang mau. Itulah perilaku yang asertif. Tapi dari beberapa tadi yang diungkapkan oleh Alvan, terus Agan dan juga Rifki, itu rata-rata kalian itu menerimanya karena terpaksa awal. Itu berarti bukan perilaku asertif. Oke anak-anakku, tadi kan sebelum kegiatan ini Ibu sudah memberikan naskah bermain peran yang singkat ya sama kalian, bagaimana kita itu dalam membedakan mana yang perilaku asertif dan mana yang perilaku bukan asertif. Sekarang kita akan mencoba untuk mempraktekannya secara langsung ya, supaya kalian itu bisa lebih memahami lagi mana perilaku asertif, mana perilaku yang bukan asertif. Siap semuanya? Siap. Kalau sudah siap, silahkan semuanya ke posisinya masing-masing. Silahkan. Suatu hari sepulang sekolah, Berlian terlihat duduk sejenak di sebuah taman dan hendak membaca buku. Lalu dari arah sekolah datang Afgan dan kawan-kawan yang menghampirinya dan mengajak dia melakukan sesuatu. Berlian, kamu lagi ngapain? Lagi baca buku kalian. Ah, gak asik. Ini ngerokok Ini yuk. ngerokok yuk. Ayolah, aku punya barang bagus nih. Ayolah, coba. Coba. Permen lah rasanya. Ah, ya udah kita gak usah temenan aja. Gimana? Enak kan? Kita ngerokok aja yuk di rumah Rifki. Yuk. Akhirnya mereka pulang bersama dan melanjutkan merokok di rumahnya Rifki. Sekarang situasi yang kedua, berperilaku asertif. Suatu hari sepulang sekolah, Berlian duduk sejenak di sebuah taman dan hendak membaca buku. Dari arah sekolah datang Afgan dan kawan-kawan yang menghampirinya dan mengajaknya melakukan sesuatu. Berlian, kamu lagi apa? Ah, gak asik. Ngerokok yuk. Ayolah, aku punya barang bagus nih. Yuk cobain. Lah. Ayolah. Ah, gak asik. Ya udah kita gak usah temenan.
tidak temenan daripada harus merokok. Yalah, kita pulang aja. Itulah. Berlian udah gak asik ya. Nah, karena kalian sudah bisa membedakan, sekarang Ibu akan menyebutkan sebuah analogi. Silahkan kalian tentukan itu asertif atau tidak asertif ya. Jadi ceritanya ada seseorang yang diajak main badminton. Tapi orang itu sebetulnya nggak suka badminton, dia sukanya voli. Tapi dia mengajak karena nggak enak, yang ngajaknya itu adalah gurunya. Itu perilaku asertif atau tidak asertif? Tidak asertif. Kalau perilaku asertif yang bagaimana? Menolak. Nah, kan gue datang, apa datang nih sama Riki. Iya. Nah, yang lain itu teman-teman yang lain lagi pada ngerokok. Nah, dari mukanya itu kayak yang penasaran, jadi dikasih nyoba aja gitu biar rasa penasarannya hilang. Saat itu Alvan menolak atau enggak? Ya pertamanya menolak. Nah, mungkin karena rasa penasaran. Dan sama kamu saat itu dipaksa atau enggak? Agak dipaksa juga sih, Bu. Agak dipaksa ya. Iya. Oke, boleh sekarang coba dipraktekkan lagi? Boleh. Boleh. Nah, sekarang Alvan coba untuk berperilaku yang asertif ya. Kan saat itu Alvan mau untuk menerima ya rokoknya. Nah, sekarang coba Alvan praktekkan dari perilaku asertif ya yang sudah tadi Ibu berikan contohnya. Sok, silahkan. Apaan? Nih kalau mau coba gak usah malu-malu. Enggak mau. Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Dan ngerokok gak baik. Oh ya udah kalau gitu. Kalau gak mau, gak bakalan maksa. Nah, jadi saat itu Alvan bisa ya menolak Afgan dengan cara seperti itu. Kalau terus-terusan dipaksa, apa yang akan kamu lakukan Alvan? Jika kamu berperilaku asertif? Menurut sama lebih baik dijauhin daripada ngerokok. Lebih baik dijauhi daripada Teman bisa dicari tapi kesehatan enggak. teman bisa dicari tapi kesehatan nggak bisa dicari. Betul, tepuk tangan dulu dong buat Alvan. Wah, luar biasa banget nih ya. Jadi tadi adalah salah satu bentuk dari latihan asertif. Nanti di rumah kalian mencoba untuk belajar asertif ya. Kalau yang lainnya, kalian ada nggak sih keinginan untuk berubah sebetulnya dalam diri kalian? Ingin berubah? Apa yang mendasari kalian ingin berubah? Ya, kalau ngerokok itu gimana ya, Bu? Kayak banyak halangan gitu. Dikit-dikit capek atau sesak. Dikit-dikit capek, dikit-dikit sesak. Yang lain, kenapa alasan kalian pengen berhenti merokok? Boros uang jajan. Kegiatan latihan pemahaman konseli terhadap materi layanan kegiatan pertemuan 1. Uraikan 5 contoh perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari. Menolak main malam, menolak ajakan merokok, menolak ajakan bolos, menolak ajakan mencuri. Silahkan Berlian bantu Ibu untuk menyimpulkan kesimpulan dari kegiatan kita itu apa? Dengan konseling kelompok ini, kita menjadi mengenal satu sama lain, bisa saling sharing tentang masalah, karena setiap orang pasti ada masalah walaupun berbeda-beda, maupun di rumah, di sekolah, di lingkungan teman. Dan kita juga bisa lebih mengenal perilaku asertif. Ini adalah format evaluasi yang harus kalian isi. Oke anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan konseling kelompok ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu bicarakan di dalam kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. Tadi di awal kita awali dengan berdoa, di akhir juga kita akhiri dengan berdoa kafaratul majlis bersama-sama. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.